Stand back. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Extraction 2. Nah, bagi yang belum menonton Extraction yang pertama, nanti saya cantumkan linknya di kolom komentar. Jadi pada intinya, film ini mengisahkan tentang misi berbahaya yang dilakukan oleh Tyler Rake, mantan operator resimen layanan udara khusus yang berubah menjadi tentara bayaran. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan tokoh utamanya yaitu Tyler yang ditemukan masih hidup di pinggir sungai. Karena banyak luka tembak di sekujur tubuhnya, Tyler langsung diterbangkan ke Dubai untuk menjalani perawatan. Rekan Tyler yang bernama Nick setia mendampinginya. Setelah 10 bulan berada dalam kondisi koma, akhirnya Tyler sadarkan diri. Dan melalui serangkaian latihan untuk pemulihannya. That's about all I could do. Scene berpindah ke Georgia. Pria ini adalah ketua gangster Nagazi bernama Zurab. Dia terkejut saat mendapati informasi dari rekannya bahwa adik Zurab yang bernama David hukuman penjaranya diperpanjang 10 tahun. Scene berpindah ke penjara Teka Ciri alias Teka Tingali. Inilah sosok David yang sedang menyaksikan pertarungan bebas antara gangster di dalam penjara. Bukan gangster biasa, ternyata gubernur di wilayahnya memberi hormat kepada Zurab. Oh yeah. Dia terpaksa menandatangani perpanjangan hukuman David karena membunuh seorang agen DEA Amerika. Karena Zurab murka, dia dieksekusi mati gubernur ini dan para pengawalnya. Kembali ke Tyler yang dijemput pulang oleh Nick dan adiknya yang bernama Yas untuk menuju rumah peristirahatan yang berada di Austria. You're welcome. We packed up your house. Di rumah ini, Tyler menghabiskan waktunya dengan anjing kesayangannya. Yang membuatnya sedih ketika melihat rekaman mantan istrinya yang bernama Mia dan mendiang anaknya. Karena bosan, Tyler sempat pergi ke pasar untuk membeli seekor ayam peliharaan. David yang terpaksa menjalani tambahan hukuman membawa istri yang bernama Ketevan dan 2 anaknya yang bernama Sandro dan Nina untuk tinggal juga di penjara ini. Tapi Ketevan mulai bosan, apalagi dia tidak ingin putranya Sandro menjadi anggota gangster Nagazi seperti David. Saat pulang ke rumahnya, seorang pria kulit hitam datang diutus oleh mantan istri Tyler untuk memberinya sebuah pekerjaan. Hop in your car and fuck off. Ternyata Ketevan itu adalah adiknya Mia. No, but her sister is. What's she called up? Pria ini menjelaskan tentang sosok Zurab dan gangster Nagazi yang menjalankan bisnis persenjataan dan narkoba yang bernilai miliaran dolar. An escape to Armenia, Georgia. They were folk heroes. All a heroin and weapons operation. Tyler mendapat tugas untuk membebaskan Ketevan dan kedua anaknya dari penjara itu. Masalah besarnya yang bisa timbul di dalam penjara itu, ada 2 kelompok gangster yang bermusuhan yang bisa membuat misi Tyler makin sulit. Tyler kemudian menghubungi Nick dan Yas untuk minta bantuan. Nick, I'm a bit of a legend now. Let's find out.
Karena pekerjaan ini, agenda Tyler untuk pensiun gagal, dan saat itu juga dia mulai berlatih untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Singkat cerita, di malam hari, dengan bantuan petugas penjara, Tyler dan timnya diam-diam menyusup ke dalam penjara Tekachiri, mengikuti petunjuk yang sudah dibuat oleh petugas itu. Tyler hanya punya waktu 5 menit untuk membawa keluar Ketevan dan 2 anaknya. Situasi penjara yang sebelumnya hening berubah jadi sangat bising. Bahkan Tyler terpaksa membawa mereka ke area sel yang dipenuhi gangster. Saat akan kabur melalui sebuah lorong, tiba-tiba David menghentikan Tyler. Duel pun terjadi. Hingga akhirnya Tyler berhasil menghabisinya dengan bantuan Ketevan. Nick lebih dulu mengamankan anak-anaknya Ketevan. Situasi penjara makin mencekam karena terjadinya kerusuhan dan peperangan antar gangster. Namun, ribuan gangster ini terlalu beringas. Tyler dan Ketevan harus terjebak di antara peperangan ini. Sebuah granat terpaksa dia lemparkan. Kepalanya pun sempat dipukul dari belakang. Namun beruntung, Tyler kembali bangkit untuk membawa Ketevan keluar dari penjara ini. Akhirnya, Nick dan Yas kembali datang untuk menjemputnya. Saat mereka pergi, ternyata komplotan gangster Nagazi melakukan pengejaran. Tak hanya mobil, tapi pasukan bermotor diturunkan untuk menghabisi Tyler dan timnya. Karena mobil yang digunakan Tyler terbalik, mereka berlari masuk ke dalam pabrik baja. Beruntung, di lokasi ini ada pasukan sekutu yang membantu. Perjalanan dilanjutkan menggunakan kereta di tengah gempuran musuh yang masih berlangsung. Tak main-main, Tyler mengambil senjata otomatis dengan ribuan amunisinya untuk menghalau sebuah helikopter musuh. Tersisa satu heli musuh yang harus Tyler lumpuhkan. Nick sendiri terpaksa harus turun tangan untuk menghabisi musuh yang masuk ke dalam kereta. Meski sempat tertusuk, Nick berhasil menghabisi mereka, dilanjutkan dengan aksi pertarungan yang dilakukan Tyler. Tak berhenti di situ, helikopter itu kembali menyerang sebelum Tyler menjatuhkannya. Masalah besar kembali terjadi karena rem kereta ini bermasalah yang mengakibatkan gerbong yang mereka tumpangi terbalik. Zurab dan komplotannya berkumpul untuk merencanakan balas dendam atas kematian David.
Sandro meluapkan emosinya kepada Tyler karena telah membunuh ayahnya. Dia tidak punya pilihan karena David akan membunuh ibunya Sandro. Tyler dan tim akhirnya terbang menggunakan jet pribadi menuju Wina, Austria. Di sini, Sandro melihat Yas menggunakan ponsel satelit untuk menghubungi seseorang. Ketika Yas pergi mengambil makanan, diam-diam Sandro mengambil ponselnya untuk memberitahu Zurab lokasi keberadaannya. Singkat cerita, Ketevan dan dua anaknya ditempatkan di sebuah apartemen. Nick terkejut saat tahu orang yang mereka selamatkan adalah adik iparnya Tyler. Setelah mengetahui lokasinya, Zurab menurunkan seluruh pasukannya untuk membalas dendam kematian David. Ketika Sandro mengutarakan penyesalannya karena salah menilai Tyler, tiba-tiba serangan kembali datang. Ratusan amunisi dimuntahkan musuh dari atas helikopter. Sesampainya di basement, saat menaiki mobilnya, Sandro justru kabur. Sandro! Puluhan polisi yang berdatangan ke lokasi malah jadi sasaran empuk kelompok gangster terkejam di Georgia ini. Upaya pelarian yang dilakukan Tyler mendapat hambatan. Begitupun dengan Nick yang bermaksud untuk menyelamatkan Sandro terkena RPG hingga mobilnya terbalik. Yas pun segera membantunya. Sandro yang terintimidasi memilih untuk bersama Zurab daripada ibunya sendiri. Baku tembak pun kembali terjadi. Satu demi satu, Tyler bersusah payah untuk menghabisi komplotan gangster itu. Pasukan khusus yang diterjunkan ke lokasi dengan mudahnya dilumpuhkan dengan RPG yang dilepaskan para penjahat ini. Serangan yang sama dialami Tyler yang sedang berusaha menyelamatkan Nick dan Yas. Sebuah helikopter dari pasukan khusus berhasil dijatuhkan oleh Zurab dengan mortirnya. Tim terpaksa kembali masuk ke dalam apartemen untuk menuju atap. Zurab dan komplotannya terus mengejar tanpa memberi mereka sedikit waktu. Jangankan untuk menikmati sebatang udbray, untuk menghela nafas saja terasa sulit. Nick dan adiknya yang lebih dulu tiba di atap langsung disambut dengan muntahan timah panas. Sial bagi Nick yang terpental ke atas kanopi kaca dalam kondisi setengah sadar yang bisa terjatuh dalam beberapa detik. Tyler dengan cepat melompat untuk menyelamatkan Nick hingga dia bergelantungan memegangnya. Tiba-tiba Zurab muncul di sana. Dia tembak tangannya Tyler agar terjatuh. Saat akan kembali menembak, Nick lebih dulu menembak Zurab hingga mereka bertiga sama-sama bergelantungan. Tyler langsung melempar Nick ke dalam ruangan. Nick segera menyelamatkan Ketevan dan putrinya yang hampir dibunuh. Sementara itu, Tyler dan Zurab terlibat duel maut di atas kanopi kaca hingga si Zurab pun terjatuh. Namun ternyata dia kembali bangkit untuk mengejar Tyler dan timnya. Saat akan menaiki helikopter, Yas ditembak dari belakang oleh Zurab. Namun karena luka tembaknya sangat parah, akhirnya Yas meninggal dunia.
Sebagai kakaknya, Nick langsung menangis histeris. Sementara itu, Zurab dan beberapa anak buahnya pergi membawa Sandro. Sebagai bentuk rasa kasih sayangnya, di sebuah lokasi tersembunyi, Nick membersihkan tubuh adiknya. Tak lama kemudian, Mia datang ke sana untuk melihat kondisi adiknya. Zurab kesal dengan ocehan rekannya yang tidak setuju dengan apa yang dia lakukan ini hingga seluruh negeri memburunya. Akhirnya, dia menembak mati temannya ini. Di malam itu, Mia berterima kasih karena telah menyelamatkan adiknya. I'm sorry, I wasn't there. Tyler mengutarakan penyesalannya karena tidak berada di samping anak mereka di penghujung hidupnya. Tiba-tiba, Zurab menghubungi Tyler untuk menantangnya duel 1 lawan 1 di lapangan udara. Setelah mempersiapkan senjatanya, Tyler pergi seorang diri dan meminta Nick untuk mengamankan Ketevan dan putrinya. Setibanya di lokasi, Tyler melihat situasi di sana dengan menggunakan teropongnya. Tak lama kemudian, Tyler yang mengamuk langsung melepaskan tembakan dari senjata pelontar granatnya. Dia menghabisi satu persatu anak buah Zurab. Dia pun masuk ke dalam gereja di mana Zurab sudah memegang tombol detonator peledak yang dipasang di tubuhnya Sandro. Di sini, Sandro bahkan disuruh menembak Tyler. Tak diduga, Nick muncul di sana mengarahkan senjatanya kepada Zurab. Tiba-tiba, keduanya saling melepaskan tembakan. Duel kembali terjadi antara ketua gangster ini dan Tyler si penyelamat. Kondisi Nick sendiri sekarat karena peluru yang bersarang di tubuhnya. Akhirnya, Tyler menikam Zurab beberapa kali dan terakhir menembak kepalanya hingga tewas. Sandro menyesal atas kesalahannya. Puluhan polisi akhirnya tiba di lokasi. Singkat cerita, Nick berhasil lolos dari maut, tapi dia dan Tyler dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian, Mia datang ke penjara untuk mengunjungi Tyler. Di sini, Tyler meneteskan air matanya ketika Mia mengatakan di penghujung hidupnya anak mereka bangga karena mempunyai ayah sepertinya. Setelah itu, Tyler dibawa ke sebuah lokasi oleh si sales ini. Tak lama kemudian, Nick pun datang ke lokasi itu. Dia mengatakan atasannya ingin bertemu dengan Tyler karena ada pekerjaan lain menunggu mereka. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelopotan duniawi. Keep enjoy.